Saya ingat karena ditanya orang, ini mazhab apa katanya, yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Karno. Pemirsa, baru-baru ini pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun mengaku punya mazhab tersendiri. Ia tidak ikut dari mazhab pada umumnya yang sering diikuti oleh para ulama kita di Indonesia. Ternyata Syekh Panji Gumilang bermazhab kepada Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno atau yang sering disebut Bung Karno. Untuk mengetahui alasan mengapa Syekh Panji Gumilang bermazhab kepada Bung Karno mengenai tata cara soft dalam sholat, berikut alasannya. Ahmad Soekarno, karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Kapan itu dibaca oleh Syekh? Saya kenalkan dulu mengapa Syekh kok mengatakan mazhab Bung Karno. Pada tahun 57, Syekh baru berumur 11 atau 12 tahun. Tapi sekolahnya masih kelas 4, rakyat. Karena Syekh masuk sekolah itu 2 kali ditolak. Karena suruh megang telinga sini, yang pertama nggak bisa megang. Suruh pulang. Tahun kedua masih belum bisa megang. Sedangkan adik misan Syekh yang saya lihat itu kecil, kok sudah diterima. Lah saya jangkung kok nggak diterima. Tanganmu belum sampai nak. Ah ya sudah. Jadi 2 tahun. Berarti umur 8 lah. 9 baru masuk. Tahun 57, kalau tidak salah bulan Agustus waktu itu, sebelum subuh saya sudah dibangunkan oleh orang tua. Nak, tangi. Kalau bapak, Pak durung subuh pak, sholat nok dokar, sholatnya di Delman. Oh aneh lagi, Pak sholat kok Delman, nok ndiwae iso sholat nak, ayo melaku. Itu mulai otak Syekh itu macam disamber. Iki piye wae bapak iki? Nok salat nok ndi wae kok iso? Iki nok nggone dokar. Nok perahu sing ngalor ngidul mlakune oleh. Iki dokar ngidul. Nguloni ya ngadep nganan nak salate engko. Terus dioyak-oyak. Dokar bagaimana, Pak? Ya tambah anggring. Enak, ketemu Gusti Allahnya enak. Nah, sudah dapat. Ceplak. Otak Syekh seperti disentil. Tapi yang nyentil orang tua, ya nggak apa-apa. Ada apa Pak? Ini nanti Bung Karno akan lewat. Katanya mau meresmikan semen Gresik. Ya antara bulan-bulan Agustus begitulah. Karena nggak lama terus Agustusan. Tahun 57. Kereta api Pantura yang menuju Pasar Turi itu, Bung Karno naik situ. Kemudian di perapatan setelah kota Lamongan ada perapatan namanya Ndeket.
Deket itu mungkin deket kepada Lamongan. Nah, bahasa Jawanya deket. Deket jadi deket. Di situ berbaris kita, dipanggul oleh orang tua, suruh jabat tangan kepada Bung Karno yang di kereta api. Jabat tangan, aku kenal Bung Karno. Bapak belum kan, nggak jabat tangan? Nah, duluan saya Pak. Oh Bapak kepala desa, di bawah presiden. Anakku kan belum jadi apa-apa, salaman. Nah, sudah salaman. Mulai memandang Bung Karno. Apa yang terlintas? Bung Karno ini ganteng. Setiap Syekh maca itu dandan. Pak, kayak Soekarno tak gak Pak? Wah, cilik durung, kok wis gede. Nah, masih bocil belum. Kemudian lihat songkok Bung Karno itu kok tinggi. Songkok Bapak nggak terlalu tinggi. Pak, nanti kalau saya sudah bukan bocil, songkok saya akan ditinggikan seperti songkok Bung Karno. Makanya orang pada heran, itu songkoknya kok tinggi-tinggi, songkok Bung Karno. Nah, karena nggak punya panutan, yos begitu. Kemudian, kenapa itu sholat kok pakai jas? Bung Karno tidak pernah lepas dari pakaian kebesaran. Hanya Syekh ngajak saja. Kan asyikan begini daripada begitu. Asyikan begini. Kemudian itu sholatnya kok pakai kaos kaki. Memang punya kaos kaki ya dipakai. Kalau nggak punya nggak pakai. Maka bocil, tatkala kaos kakinya itu ketinggalan, waduh, saya nggak pakai kaos kaki. Nggak apa-apa nak, ikut pandangan medsos gitu. Oh enggak bah, saya harus cari, mesti di mobil ini, harus pakai. Songkok ketinggalan. Oh ini ada, songkok palanjar katanya. Pakai. Ternyata kepalanya sama dengan kepala Said. Ukurannya. Udah berjalan. Saudara-saudara, 3-4 tahun kemudian setelah berjumpa salaman dengan Bung Karno, saya ke Gontor. Saya ke Gontor pun telat. Harus menunggu beberapa tahun. Mengapa? Kiai Syekh mengatakan, kamu harus belajar membaca Quran sebaik-baiknya. Bab nanti kalau kamu ke Gontor, belum tentu diajar baca Quran. Jadi nunggu 1 tahun. Maka tatkala kelas 3 di Gontor, tahun 1900, kalau tidak 63, 64, Syekh membeli buku. Banyak yang dibeli ketika itu. Yang pertama dibeli adalah yang tertebal. Di toko buku Madiun. Melihat dulu ini buku tebal ini apa ini. Dibuka, di bawah naungan bendera revolusi. Cetakan pertama. Bung Soekarno. Bacaannya ketika itu masih Soekarno karena OE gitu kan. Padahal sudah dirubah. Bung Karno tidak merubahnya. Soekarno. Dibaca. Saya yang membaca pertama kali adalah yang ke-1. Yang kemudian menjadi perjalanan Bung Karno tak tergoyahkan, yaitu di Indonesia ada 3 kekuatan. Nah itu kita baca. Setelah itu, oh ini Bung Karno luar biasa. Melompat ke tengah-tengah. Tabir simbol perbudakan. Apa ini isinya? Karena kami dulu, saya dulu di Gontor nggak ada wanita, yang nggak bisa membayangkan seperti apa ada tabir segala itu. Baca. Pendapatnya yang protes ke sana kemari. Saya masuk Muhammadiyah karena saya termasuk kelompok intelektual atau intelektual yang bisa mewadahi intelektualitasnya para kaum intelektual adalah Muhammadiyah. Tapi setelah melihat ini, saya berubah pikir sebelum mendapatkan keterangan. Ini kalau Muhammadiyah mempertahankan tabir-tabir ini, saya akan keluar. Begitulah dalam tulisannya.
Setahun kemudian tahun 39, Bung Karno menulis dalam tulisan ditujukan pada HB Muhammadiyah, Hobbs, Bestur, pimpinan pusat, Bestur, Muhammadiyah, tatkala mau kongres di Medan, kalau nggak salah kongres ke-28, menulis tentang itu juga. Akhirnya itu dijadi ketetapan bahwa takbir itu tidak harus dijalankan, baik itu di pertemuan maupun di sholat. Kemudian saya ngelamun, seakan-akan berjumpa Bung Karno. Panji Gumilang, kamu berlebihan. Mengapa berani meletakkan wanita di soft depan? Terima kasih, Bung. Mungkin umurnya sama. Tatkala Bung Karno wafat kan 71. Saya hari ini 77, tuaan saya kan. Ya, Bung. Tunggu dulu. Jawaban nanti ada. Tapi sekarang mau dilemparkan lagi. Setelah menampilkan soft nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan nisa untuk jadi khotib di Jumat. Itu Bung Karno secara imajiner meletakkan topinya. Saya juga menaruh topi. Loh, sirai Panji Gumilang kok wis metu uwan nih. Dijawab oleh Panji Gumilang, tua aku, Bung, daripada sampean. Sampean tahun 70, umur 71 sudah menghadap Gusti Murbaing Dumati. Tapi jenengan sing menang karena sudah berjumpa dengan Gusti Murbaing Dumati. Ya. Terus apa jawabmu? Berani-beraninya kamu. Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingat gak bahwa Bung mengucapkan merdeka? Saya tambah, Bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Wis. Beda umur. Aku 70 wis ngadep Murbaing Dumati. Panji Gumilang yang dulu masih kanak-kanak sekarang sudah melebihi umurku. Teruskan perjuanganmu, Panji. Waduh, sudah begitu itu kata Bung Karno. Tapi ini imajiner. Lah orang-orang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali sambil tidak tahu, makamnya saja nggak tahu gitu kan. Itu ngotot. Lah ini Bung Karno pernah salaman, punya buku bisa dirujuk. Rujuk. Nah ini ditaruh dulu atau dipakai? Pakai. Jadi saudara-saudara tahu nggak? Saya membeli buku itu. Dari mana uangnya? Menurut anak-anak sezaman saya tidak masuk akal. Tekon di duite iku. Kok iso tuku kitab tebel? Orang-orang mencari kitab yang bahasa Arab tebel-tebel sambil tidak dibaca. Saya mencari kitab. Kitab itu kan bahasa Arab. Bahasa Jawanya buku. Buku kandel. Samaknya juga, samak itu sampul, gagah. Tulisannya di bawah bendera, di bawah naungan bendera merah putih. Para pemirsa yang budiman, kita telah dengar bersama pendapat dan alasan Syekh Panji Gumilang bermazhab kepada Bung Karno. Terlepas dari Anda semua setuju atau tidak, INN Indonesia menunggu komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Demikian dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top.